The Mexican Navy claims to have killed the top Los Zetas drug cartel leader Heriberto Lascano, along with 2 other gang members in a shootout 80 miles from the Texan border in Mexico. Heriberto Lascano, atau yang lebih dikenal dengan julukan Z3, adalah salah satu tokoh kunci dalam dunia kartel Meksiko. Sosok yang menempati posisi ketiga dalam hierarki kekuasaan Los Zetas, sebuah kelompok yang awalnya hanyalah sayap paramiliter kartel Teluk. Berbeda dengan kebanyakan gembong narkoba yang tumbuh dari kerasnya jalanan, Heriberto Lascano justru lahir dari institusi negara, dari barisan pasukan khusus militer Meksiko, tempat ia ditempa dengan disiplin, strategi tempur, dan keterampilan membunuh. Hingga pada satu titik ia memilih membelot dan membawa seluruh keahliannya ke dunia kejahatan terorganisir. Di bawah kepemimpinan Lascano, Los Zetas tidak lagi puas menjadi sekadar alat pengaman atau tentara bayaran bagi kartel Teluk. Karena di tangannya kelompok ini berkembang menjadi organisasi yang mandiri secara operasional, kuat secara finansial, serta mampu mengendalikan jalur penyelundupan strategis tanpa harus tunduk pada kartel manapun. Transformasi inilah yang perlahan mengubah wajah Los Zetas dari unit paramiliter bayangan menjadi kartel dengan struktur militer yang rapi, disiplin brutal, dan metode kekerasan yang bahkan melampaui standar dunia narkotika Meksiko pada masa itu. Dalam segmen kali ini, saya Husni Tamrin akan mengajak para Depsider untuk menyelami lebih dalam profil Heriberto Lascano, sosok yang bukan hanya pemimpin Los Zetas, tetapi juga meletakkan pondasi kekejaman yang menjadikan mereka dikenal sebagai penguasa paling brutal dalam sejarah kartel Meksiko. Oke, sebelum kita lanjut, Mimin mau disclaimer dulu. Untuk memahami konteks besar dari pembahasan dalam video ini, saya sangat menyarankan teman-teman untuk menonton segmen pertama dari seri ini, yang linknya sudah saya sediakan di pojok kanan atas atau melalui tautan yang ada di deskripsi. Karena pada video sebelumnya saya telah membahas Arturo Guzman de Sena, sosok yang menempati posisi pertama dalam hierarki kekuasaan Los Zetas dan menjadi pondasi awal lahirnya kelompok ini. Berdasarkan catatan dan laporan dari Departemen Pemerintah Amerika Serikat, Heriberto Lascano disebut sebagai pemimpin simbolis Los Zetas sekaligus kepala keamanan kartel Teluk. Sebuah posisi krusial yang menempatkannya sebagai pengendali langsung operasi keamanan, perekrutan, serta penempatan personel bersenjata baik di dalam struktur kartel Teluk maupun Los Zetas itu sendiri. Dalam berbagai laporan intelijen, nama Heriberto Lascano juga kerap disebut sebagai salah satu anggota Los Zetas yang paling kejam. Sosok yang tidak hanya bertugas mengawasi disiplin internal, tetapi juga memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum bayangan kartel, mulai dari pembunuh bayaran hingga unit bersenjata, berjalan sesuai perintah dan kepentingan organisasi. Heriberto Lascano lahir pada 25 Desember 1974 di Apan, sebuah kota madian pedesaan di negara bagian Hidalgo, Meksiko. Namun masa tumbuh kembangnya justru banyak dihabiskan di ibu kota negara bagian Hidalgo yang berjarak sekitar 50 km dari tanah kelahirannya. Sebuah wilayah yang menjadi pertemuan antara kehidupan pedesaan dan denyut urban yang mulai berkembang. Terkait latar belakang keluarganya, informasi yang tersedia hingga hari ini masih simpang siur. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa orang tuanya berasal dari kelas menengah, yang memungkinkan Lascano tumbuh dalam lingkungan sosial ekonomi yang relatif stabil selama masa kecilnya. Namun di sisi lain, beberapa laporan berbeda justru menggambarkan bahwa ia berasal dari keluarga miskin dengan akar pedesaan yang sederhana dan jauh dari gambaran kehidupan kelas menengah perkotaan. Minimnya catatan resmi mengenai masa kecil Heriberto Lascano membuat gambaran tentang fase awal hidupnya menjadi kabur. Karena laporan intelijen dan pemberitaan media seringkali bersifat anekdotal, sering bertentangan dan tidak seluruhnya dapat diverifikasi, sehingga sulit memastikan versi mana yang benar mempresentasikan realitas kehidupannya saat itu. Namun terlepas dari perbedaan versi tersebut, satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa pada usia sekitar 16 tahun, Heriberto Lascano mengambil keputusan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Ketika pada tahun 1991, ia mendaftarkan diri ke Angkatan Darat Meksiko sebagai seorang prajurit infanteri. Pada dekade tersebut, pemerintah Meksiko tengah menjalankan program perekrutan besar-besaran ke dalam angkatan bersenjata. Sebuah kebijakan yang secara khusus menyasar pemuda-pemuda dari daerah berpenghasilan rendah dengan tujuan yang jelas, yaitu memperkuat kekuatan militer negara untuk menghadapi berbagai ancaman internal yang mulai meningkat di dalam negeri. Dalam unit infanteri tempat ia bertugas,
Heriberto Lascano dengan cepat dikenal sebagai prajurit yang sangat disiplin dan memiliki kecerdasan taktis di atas rata-rata. Kombinasi yang membuatnya menonjol dibandingkan rekan-rekannya. Hingga hanya dalam waktu 2 tahun, reputasi tersebut membawanya masuk ke unit paling bergengsi dan ditakuti di Meksiko, yakni GAFE, atau yang lebih dikenal dengan Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. GAFE merupakan unit elit yang dibentuk khusus untuk misi kontra pemberontakan dan perang melawan narkotika. Tempat hanya prajurit dengan kemampuan fisik, mental, dan kecerdasan tempur terbaik yang dapat bertahan. Dan di unit inilah Heriberto Lascano kemudian dipromosikan menjadi Kopral Infanteri, sebuah posisi yang memberinya akses lebih luas terhadap operasi sensitif dan pelatihan tingkat tinggi. Dan yang membedakan Lascano dan rekan-rekannya di GAFE dari unit militer lainnya adalah jenis pelatihan yang mereka terima, karena mereka dilatih langsung oleh Badan Penasihat Militer terbaik dari Amerika Serikat dan Israel. Institusi yang sama yang pernah membentuk Caivlas, pasukan elit Angkatan Darat Guatemala, serta unit-unit tempur ekstrim di berbagai konflik internasional termasuk perang di Afghanistan. Menurut sejumlah sumber, Heriberto Lascano dikenal sebagai spesialis di bidang intelijen dan kontra-intelijen, sebuah peran yang menuntut ketelitian, kemampuan membaca situasi, serta kecakapan dalam operasi senyap yang kemudian diperkuat dengan pelatihan tempur di berbagai medan ekstrim, mulai dari hutan lebat, operasi bawah air, pegunungan terjal, dataran tinggi, wilayah gurun, hingga lingkungan perkotaan yang padat. Tidak berhenti sampai di situ, Lascano juga dilatih untuk mengoperasikan kendaraan serbu di udara, laut, dan darat, mempelajari penggunaan berbagai senjata anti-tank, bahan peledak, senapan tempur, sniper, senapan mesin ringan, hingga peluncur granat, menjadikannya prajurit dengan spektrum kemampuan tempur yang nyaris lengkap. Singkatnya, Heriberto Lascano ditempa menjadi mesin pembunuh yang sangat terlatih dan taktis, produk sempurna dari sistem militer modern. Namun satu hal yang tidak pernah benar-benar disadari oleh negara pada saat itu adalah bahwa mesin pembunuh tersebut suatu hari justru akan berbalik arah dan menggunakan seluruh keahliannya untuk menentang negara yang membesarkannya. Setelah menyelesaikan salah satu misi besar pada pertengahan dekade 1990-an di zona pemberontakan, Heriberto Lascano bersama sejumlah rekan satuannya kemudian dikerahkan ke perbatasan utara Meksiko sebagai bagian dari program pemberantasan narkotika yang disahkan oleh mantan Presiden Ernesto Zedillo, sebuah kebijakan yang bertujuan menekan arus perdagangan narkoba yang kian menguat menuju Amerika Serikat. Namun justru di wilayah inilah ironi besar itu muncul. Karena ketika perang melawan narkoba semakin memanas dan tekanan di lapangan semakin berat, godaan uang perlahan mulai menggerogoti integritas dan idealisme para prajurit, hingga batas antara loyalitas pada negara dan pengkhianatan mulai menjadi semakin kabur. Komandan mereka di unit GAFE, Letnan Arturo Guzman de Sena yang dikenal dengan kode Z1, menjadi sosok pertama yang mengambil langkah fatal tersebut ketika ia memutuskan untuk menjual keahlian militernya kepada dunia kartel setelah direkrut oleh José Cárdenas Guillén, pemimpin Gulf Cartel yang kala itu tengah berada di puncak ambisi kekuasaannya. José Cárdenas sendiri baru saja naik ke tampuk kepemimpinan kartel Teluk, sebuah posisi yang ia raih melalui serangkaian pengkhianatan terhadap rekan-rekannya sendiri. Dan sejak saat itu ia dikenal sebagai figur yang kejam, licik, dan sangat ambisius, dengan satu tujuan utama, yakni merebut dan menguasai koridor perdagangan narkoba strategis yang pada masa itu masih didominasi oleh Federasi Kartel Sinaloa. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Osil tidak ingin membangun kekuatan biasa. Ia menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki kartel lain, yaitu pengawal pribadi yang bukan hanya loyal, tetapi juga terlatih secara profesional, memiliki disiplin tempur, struktur komando, dan kemampuan operasional yang setara dengan militer negara. Iming-iming yang ditawarkan pun bukan main, berupa gaji hingga 10 kali lipat dari apa yang mereka terima sebagai prajurit negara. Sebuah tawaran yang sulit ditolak di tengah kerasnya medan operasi dan minimnya penghargaan dari institusi resmi. Dan ketika Osil berhasil merekrut Arturo Guzman de Sena, momen tersebut menjadi pintu masuk krusial bagi terwujudnya ambisi besarnya. Karena dari de Sena inilah lahir jaringan pasukan elit mulai mengalir, membawa serta prajurit-prajurit terlatih seperti Heriberto Lascano yang perlahan namun pasti mulai melangkah meninggalkan seragam negara dan memasuki dunia kriminal tanpa jalan kembali. Pada fase awal keterlibatannya, Heriberto Lascano memilih untuk tidak langsung meninggalkan seragam militernya, melainkan menjalankan peran ganda,
tetap tercatat sebagai prajurit aktif sambil secara diam-diam mulai bekerja untuk kepentingan kartel Teluk. Sebuah strategi yang memberinya perlindungan sementara dan ruang untuk menyesuaikan diri dengan dunia kriminal. Namun peran ganda itu tidak berlangsung lama. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Pertahanan Nasional, Heriberto Lascano secara resmi diberhentikan dari Angkatan Darat setelah mencapai pangkat Kopral Infanteri pada 27 Maret 1998 setelah sebelumnya, pada 18 Februari, ia kedapatan membawa 325 kg ganja di dalam kendaraannya, sebuah insiden serius yang seharusnya mengakhiri karir militernya dengan proses hukum berat. Namun menariknya, dokumen federal tidak pernah menjelaskan secara rinci mengapa Lascano diizinkan pergi begitu saja setelah tertangkap membawa narkotika dalam jumlah besar, dan mengapa kasus tersebut tidak berujung pada hukuman berat sebagaimana mestinya. Sebuah celah gelap yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Yang jelas, tidak lama setelah secara resmi meninggalkan dinas militernya, Heriberto Lascano mulai bekerja penuh waktu untuk kartel Teluk, sepenuhnya melepas identitasnya sebagai prajurit negara dan mengabdikan seluruh keahlian militernya untuk kepentingan kartel. Secara administratif, Lascano tercatat hanya mengabdi sekitar 7 tahun di Angkatan Darat Meksiko, namun rentang waktu yang relatif singkat itu sudah cukup untuk membentuknya menjadi prajurit dengan kemampuan tempur, intelijen, dan kepemimpinan lapangan yang mumpuni. Di dalam dunia bawah tanah, Heriberto Lascano memperoleh kode barunya yaitu Z3, sebuah identitas yang menandai kelahirannya kembali, bukan lagi sebagai prajurit negara, melainkan sebagai bagian dari mesin kekerasan kartel. Bersama sekitar 30 mantan anggota GAFE lainnya, Lascano menjadi bagian dari lahirnya sebuah kelompok sayap paramiliter yang kita kenal dengan nama Los Zetas. Secara harfiah, nama Los Zetas sendiri berasal dari kode radio militer yang mereka gunakan untuk menyebut perwira tertinggi mereka. Sebuah simbol yang secara tidak langsung menggambarkan bagaimana kelompok ini memandang dirinya bukan sebagai kaki tangan kartel, tetapi sebagai elit tempur dengan struktur dan hierarki sendiri. Pada fase awal, peran Heriberto Lascano relatif sederhana, yakni memastikan usil Cardenas Güellen tidak tersentuh, menjaga sang bos dari ancaman rival maupun aparat. Namun justru disinilah Lascano mulai membawa perspektif baru ke dalam dunia kriminal Meksiko. Jika kartel-kartel lain bertarung seperti preman jalanan, mengandalkan jumlah dan kekerasan brutal tanpa struktur, maka Los Zetas bertarung seperti batalion infanteri, menggunakan strategi terencana, komunikasi transkripsi, serta sistem intelijen yang rapi dan terkoordinasi. Sebuah pendekatan yang sama sekali asing di dunia kartel pada masa itu. Transformasi Heriberto Lascano dari seorang sersan pasukan khusus menjadi algojo kartel tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses panjang, di mana seluruh pengalaman yang ia peroleh dari operasi militer melawan pemberontakan, ia terapkan secara sistematis untuk menundukkan, menyiksa, dan menghancurkan para pesaing kartel Teluk. Teknik interogasi yang dingin, metode operasi yang menyerupai doktrin militer, serta eksekusi yang terencana membuat dunia kriminal Meksiko perlahan menyadari bahwa aturan main telah berubah secara total, dan kekerasan kini bukan lagi sekadar teror acak, melainkan instrumen kekuasaan yang dijalankan dengan presisi. Perubahan inilah yang kemudian memaksa kartel-kartel rival untuk meniru model Los Zetas, membentuk unit bersenjata sendiri demi menyeimbangi kekuatan kartel Teluk. Sebuah perlombaan senjata yang pada akhirnya menenggelamkan Meksiko ke dalam era kekerasan baru. Namun, kesetiaan Heriberto Lascano kepada grup kartel sejatinya hanyalah soal waktu. Karena seorang prajurit elit yang sejak awal dilatih untuk memimpin dan mengendalikan medan perang, pada akhirnya tidak akan pernah puas hanya menjadi bayangan di balik panggung, mengikuti perintah seorang bandar narkoba. Kenaikan Heriberto Lascano sebagai komandan tertinggi Los Zetas terjadi setelah dua peristiwa krusial yang mengguncang struktur internal mereka, yakni tewasnya Arturo Guzman de Sena dalam baku tembak sengit melawan otoritas Meksiko pada tahun 2002, serta tertangkapnya tangan kanan de Sena Alejandro Lucio Morales yang dikenal dengan kode Z2. Kehilangan dua figur sentral tersebut menciptakan kekosongan kepemimpinan yang segera diisi oleh Lascano, dan di bawah kendalinya, Los Zetas memasuki fase baru yang jauh lebih agresif dan terorganisir dibandingkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Heriberto Lascano, Los Zetas melakukan perekrutan besar-besaran dengan skala yang sulit dipastikan secara pasti, mengingat proses rekrutmen dilakukan secara masif dan tertutup.
bahkan melibatkan mantan tentara Meksiko serta personil dari unit elit Guatemala, Caiveles. Sebuah langkah yang semakin memperkuat karakter militeristik organisasi ini. Seiring dengan besarnya kekuatan, peran Los Zetas pun mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya mereka hanya berfokus pada perlindungan pribadi Ocil Cardenas Guelen, kini tugas utama mereka berkembang menjadi pengamanan rute pengiriman narkoba milik kartel Teluk yang menjadi tulang punggung ekonomi organisasi tersebut. Situasi semakin kompleks ketika Ocil Cardenas Guelen ditangkap pada tahun 2003 dan kepemimpinan kartel Teluk kemudian dijalankan secara kolektif, dipimpin oleh Antonio Cardenas Guelen, saudara Ocil, bersama Jose Eduardo Hostila Sanchez yang dikenal dengan julukan El Chos, tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Ocil Cardenas. Namun sebelum Ocil Cardenas diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2007, ia masih berupaya mengendalikan organisasinya dari balik jeruji besi, sebuah kondisi yang menciptakan dinamika kekuasaan yang rumit dan penuh ketegangan di dalam tubuh kartel. Heriberto Lascano dikenal sangat menghormati Ocil Cardenas karena baginya Ocil adalah sosok yang pertama kali merekrut mereka, memberikan mereka gaji besar, dan membuka jalan bagi eksistensi Los Zetas. Namun penghormatan itu tidak otomatis berlaku pada Tony maupun El Chos. Bagi Z3, ia tidak punya alasan moral maupun struktural untuk tunduk sepenuhnya pada kepemimpinan mereka. Dalam situasi inilah Lascano mulai bergerak lebih jauh dengan memperkuat Los Zetas dari dalam, menciptakan struktur organisasi baru berbasis sel-sel regional yang masing-masing dikhususkan untuk menangani jenis kejahatan tertentu. Ia juga memperkenalkan struktur kepangkatan yang kaku dan hierarkis, membagi anggota ke dalam unit-unit seperti Los Cobras dan New Zetas, yang sebagian besar merupakan rekrutan baru dan dilatih secara khusus dengan standar militer. Sebuah sistem yang secara perlahan namun pasti membawa Los Zetas menuju status semi-independen dari kartel Teluk. Revolusi inilah yang menjadi fondasi bagi kebangkitan Los Zetas, bukan lagi sebagai pengawal kartel, melainkan sebagai kekuatan kriminal dengan agenda dan ambisi sendiri. Ketegangan ini mencapai titik didih pada 18 Januari 2010 di kota Reynosa ketika Samuel Flores Borrego, salah satu petinggi kartel Teluk, mengeksekusi orang kepercayaan Heriberto Lascano, sebuah tindakan yang secara langsung menantang otoritas Z3 di dalam struktur kekuasaan lama. Begitu kabar pembunuhan itu menyebar, Heriberto Lascano segera menuntut agar para petinggi kartel Teluk menyerahkan Samuel Flores, sebuah permintaan yang bagi Lascano bukan sekadar balas dendam, melainkan upaya terakhir untuk mempertahankan hierarki dan wibawa di antara kedua kekuatan yang selama ini hidup dalam ketegangan. Namun tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah karena bagi para pemimpin kartel Teluk, Los Zetas tidak lebih dari tentara bayaran yang sudah melampaui batas. Sebuah kelompok bersenjata yang dianggap terlalu lancang dan lupa pada siapa mereka seharusnya tunduk. Dalam hitungan jam setelah penolakan itu, Reynosa berubah menjadi neraka ketika Z3 mengeluarkan perintah paling menentukan dalam hidupnya dengan mengerahkan ratusan komando Los Zetas lengkap dengan persenjataan berat dan taktik militer untuk menyerbu kota dan memburu setiap anggota kartel Teluk di setiap sudut jalan. Aksi tersebut menandai pecahnya hubungan secara permanen antara Los Zetas dan kartel Teluk, dan sejak saat itu, di bawah kepemimpinan Z3, Los Zetas secara resmi berdiri sebagai entitas independen, bukan lagi pengawal, bukan lagi sekutu, melainkan kekuatan kriminal dengan agenda dan wilayah sendiri. Namun pemisahan ini juga menciptakan musuh baru bagi Heriberto Lascano, sebuah ironi besar. Karena organisasi yang awalnya diciptakan untuk melawan kekuatan kartel Sinaloa, kini justru harus menghadapi mantan majikannya, sekaligus tetap berhadapan dengan musuh lama mereka. Di sisi lain, kartel Teluk mengambil langkah strategis dengan menjalin aliansi bersama Joaquin El Chapo Guzman dan Federasi Kartel Sinaloa, membentuk poros kekuatan baru yang secara langsung berhadapan dengan Los Zetas. Konflik inilah yang kemudian menyeret Meksiko ke dalam periode kekerasan paling berdarah yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Sebuah perang terbuka antara kartel-kartel besar, di mana kota-kota berubah menjadi medan tempur dan ribuan nyawa menjadi korban dari ambisi pengkhianatan dan kekuasaan tanpa batas. Di bawah kepemimpinan Heriberto Lascano, Los Zetas mengalami ekspansi dengan kekuatan yang mengerikan, bukan hanya memperluas wilayah, tapi juga memperdalam cengkraman kekuasaan mereka di hampir setiap aspek kejahatan terorganisir di Meksiko. Menurut Sam Logan dalam bukunya The Executioner's Man, yang secara khusus membahas Lascano dan Los Zetas, di dalam buku itu menyebutkan bahwa Z3 merupakan figur yang mengendalikan sebagian besar keuangan organisasi, memastikan bahwa setiap aliran uang
Dari jalanan hingga tingkat komando tertinggi berada di bawah pengawasannya. Di bawah komandonya, Los Zetas organisir menggunakan struktur seluler yang ketat, di mana anggota berpangkat rendah hanya mengetahui sedikit tentang operasi secara keseluruhan. Sebuah sistem yang dirancang untuk meminimkan kebocoran informasi sekaligus menjaga organisasi tetap berjalan meskipun sebagian jaringan berhasil dipukul oleh aparat. Dengan struktur tersebut, Los Zetas terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan terorganisir, mulai dari penculikan, pemerasan, pencurian minyak, perdagangan narkoba, hingga memungut viso atau pajak keamanan dari setiap pengiriman narkoba yang melintasi wilayah kekuasaan mereka. Menjadikan kekerasan sebagai alat ekonomi yang sistematis, namun inovasi Heriberto Lascano tidak berhenti pada model bisnis kriminal semata. Ia juga mendirikan kamp-kamp pelatihan rahasia di pelosok hutan, lengkap dengan fasilitas latihan menembak, simulasi tempur, dan taktik perang kota. Tempat para rekrutmen ditempa layaknya pasukan militer, bukan sekadar kriminal jalanan. Lascano kemudian memodernisasi persenjataan kartel, memastikan bahwa unit-unit Zeta selalu unggul secara taktis dan teknologi dibandingkan rival maupun aparat lokal. Sebuah keunggulan yang membuat mereka mampu menguasai wilayah dengan relatif cepat dan brutal. Lebih jauh lagi, Lascano membangun jaringan komunikasi radio ilegal yang dikenal dengan nama The Zeta Diamond. Dengan memasang antena di berbagai pelosok Meksiko, menciptakan sistem intelijen internal yang memungkinkan Los Zetas menyadap komunikasi polisi dan memantau pergerakan musuh secara real-time. Sebuah kemampuan yang pada masa itu nyaris tak tertandingi oleh kartel lain. Namun warisan Heriberto Lascano yang paling mengerikan justru terletak pada penggunaan teror psikologis sebagai senjata utama. Ia dikenal sebagai pionir taktik shock and awe, sebuah pendekatan yang dirancang bukan hanya untuk mengalahkan musuh secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental, menanamkan rasa takut yang bertahan jauh setelah peluru berhenti ditembakkan. Julukannya El Verdugo atau Sang Algojo bukanlah sekadar gelar kosong, karena di bawah komandonya, metode seperti pemenggalan kepala dan menggantungkan korban di jabatan publik dipopulerkan sebagai pesan terbuka, peringatan brutal bagi musuh, aparat dan warga sipil. Pada puncak kekuasaannya, Heriberto Lascano berdiri di puncak piramida kekerasan itu sebagai arsitek utama sistem teror yang mengubah wajah dunia kriminal Meksiko dan meninggalkan jejak darah yang dampaknya terasa hingga hari ini. Heriberto Lascano dikenal sebagai pemimpin dengan gaya low profile yang ekstrim. Sosok yang secara sadar menghindari sorotan publik, tidak pernah memamerkan kekayaan, tidak menghadiri pesta-pesta mewah, dan memilih bersembunyi di balik bayang-bayang, jauh dari citra glamor yang biasa melekat pada gembong narkoba Meksiko. Di dalam setiap sel regional Los Zetas, Lascano mempercayakan pengelolaan dan operasional bisnis kepada orang-orang kepercayaannya, sementara dirinya sendiri jarang turun langsung ke lapangan. Bahkan pertemuan tatap muka pun dihindari, karena komunikasi biasa hanya dilakukan melalui telepon, itu pun dengan identitas yang sangat jarang demi menjaga kerahasiaan absolut. Namun gaya kepemimpinan semacam ini memiliki konsekuensi serius, karena seiring waktu, Lascano perlahan kehilangan pengaruh langsung atas para prajurit di lapangan, yang pada akhirnya justru lebih setia pada pemimpin regional yang memberi perintah secara langsung dan hadir bersama mereka di garis depan. Di tengah kondisi inilah, sosok Miguel Trevino Morales yang lebih dikenal dengan sosok Z40, tangan kanan Lascano yang paling ia percaya, mulai menunjukkan ambisi terbukanya untuk merebut kekuasaan. Berbeda dengan Lascano, Z40 tidak memiliki latar belakang militer. Ia adalah kriminal murni, produk jalanan yang dibentuk oleh kekerasan, dengan reputasi sebagai figur yang haus darah dan tidak mengenal batas moral. Sebuah karakter yang sangat kontras dengan pendekatan taktis dan terstruktur ala Lascano. Sekitar Juli 2012, perseteruan internal ini akhirnya meledak ke permukaan, memecah Los Zetas menjadi dua kubu. Satu faksi yang setia kepada Miguel Trevino Morales, dan satu lagi yang masih loyal kepada Heriberto Lascano. Sebuah perpecahan yang secara perlahan menghancurkan pondasi organisasi dari dalam. Dan menariknya, berbagai laporan intelijen mengenai keberadaan Lascano selama periode perpecahan ini justru menempatkannya di luar Meksiko, dengan sejumlah sumber menyebutkan bahwa ia berada di Guatemala, jauh dari medan konflik yang tengah melahap organisasi yang ia bangun sendiri. Di tengah perang internal yang semakin brutal, Ivan Palacuez Calavero yang dikenal dengan julukan El Taliban, tangan kanan Lascano yang paling setia, menjadi sosok pertama yang secara terbuka menentang faksi Miguel Trevino dan memimpin perlawanan terhadap Z40 di lapangan.
Namun pada saat yang sama, Lascano sendiri tidak berada di garis depan, meninggalkan El Taliban dalam posisi terjepit, harus menghadapi perang internal melawan sesama Zetas, sekaligus tekanan eksternal dari kartel rival dan aparat keamanan. Terdesak dari segala arah, hanya beberapa bulan sebelum kematian Heriberto Lascano, El Taliban akhirnya memilih membelot, meninggalkan Heriberto Lascano dan kembali bergabung dengan kartel Teluk. Bukan demi kesetiaan lama, melainkan semata-mata untuk menghancurkan Miguel Trevino Morales. Namun langkah terakhir itu pun berakhir sia-sia, karena pada 26 September 2012, Ivan Palaguez Calavero alias El Taliban ditangkap oleh otoritas Meksiko di negara bagian San Luis Potosi. Sementara itu, pada 7 Oktober 2012, Heriberto Lascano akhirnya tewas dalam sebuah baku tembak sengit di sebuah stadion bisbol di kota kecil Progreso, negara bagian Coahuila. Sebuah akhir yang ironis bagi pria yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai bayangan paling berbahaya di dunia kartel Meksiko. Kronologi kematian Lascano bermula dari laporan seorang warga sipil kepada Angkatan Laut Meksiko yang sedang melakukan patroli rutin. Warga tersebut melaporkan adanya kelompok pria bersenjata yang terlihat mencurigakan di wilayah Progreso. Menanggapi laporan itu, pasukan Angkatan Laut segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Saat aparat tiba di tempat kejadian perkara, Lascano diketahui sedang berada di dalam sebuah mobil van. Menyadari kehadiran aparat keamanan, salah satu tangan kanannya melepaskan tembakan. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Baku tembak berlangsung sengit dan berakhir dengan tewasnya Heriberto Lascano dan dua pengawalnya di tempat kejadian. Dalam penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Lascano, Angkatan Laut Meksiko menemukan persenjataan berat yang mencengangkan, sebuah peluncur granat, 12 granat peluncur roket, serta 2 senapan api. Namun ironisnya, pada awalnya aparat tidak menyadari siapa sebenarnya sosok yang mereka hadapi. Lascano dikira hanyalah penjahat kelas menengah, bukan target bernilai tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa jasadnya tidak langsung diamankan secara khusus, melainkan dibawa ke rumah duka setempat. Kebenaran baru terungkap setelah pihak berwenang melakukan pencocokan sidik jari dan foto. Saat itulah mereka menyadari bahwa pria yang tewas dalam baku tembak tersebut adalah Heriberto Lascano. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa seorang bos besar Lascano hidup tanpa pengamanan ketat, tengah berada di stadion bisbol seolah-olah hanyalah warga biasa yang sedang menonton pertandingan. Pada 10 Oktober 2012, juru bicara Angkatan Laut Meksiko secara resmi mengumumkan kepada pers bahwa Z3 telah tewas dalam baku tembak tersebut. Namun tak lama setelah pengumuman itu, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Sekelompok pria bersenjata lengkap menyerbu tempat penyimpanan jenazah Lascano. Menurut keterangan Jaksa Agung Negara Bagian Coahuila, kelompok bersenjata tersebut menerobos masuk ke gedung rumah duka dan memaksa direktur rumah duka untuk menyerahkan jenazah Lascano. Jasad sang bos kartel kemudian dibawa pergi menggunakan mobil jenazah dalam sebuah aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meninggalkan tanda tanya besar hingga hari ini. Beberapa spekulasi kemudian bermunculan untuk menjelaskan peristiwa pencurian jenazah yang tak lazim itu. Sebagian pihak meyakini bahwa aksi tersebut hanyalah bentuk penghormatan terakhir dari anak buah Lascano yang masih setia, sebuah upaya simbolik untuk memastikan bahwa sang pemimpin tidak berakhir di tangan negara, bahkan setelah kematiannya. Namun ada pula teori lain yang jauh lebih gelap dan liar. Sebuah teori yang menyebutkan bahwa pencurian jenazah itu justru dilakukan atas perintah Miguel Trevino Morales. Dalam skenario ini, jenazah Lascano dicuri bukan untuk dimakamkan secara terhormat, melainkan untuk satu tujuan yang jauh lebih tinggi, memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Heriberto Lascano benar-benar telah mati. Dan disinilah kita sampai pada satu fakta yang benar-benar mencengangkan. Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh Inside Crime berjudul "Pemimpin Zetas Membangun Makam Narkoba yang Rumit", terungkap bahwa jauh sebelum kematiannya, Heriberto Lascano telah menyiapkan makam mewah untuk dirinya sendiri. Sebuah bangunan bergaya modernis yang mencolok bahkan terkesan norak, berdiri di negara bagian Hidalgo. Makam itu tidak hanya besar, tetapi juga dirancang dengan detail yang mencerminkan selera seorang raja kriminal yang biasa hidup dalam kekuasaan dan rasa takut. Selama masa kejayaannya, Cano juga dikenal sering membiayai pembangunan gereja di tanah kelahirannya. Sebuah paradoks yang mencolok. Seorang algojo berdarah dingin, di satu sisi membangun teror, namun di sisi lain mendanai rumah ibadah. Dan terkait makam mewah yang telah ia persiapkan itu, keberadaannya sebenarnya bukan rahasia besar. Di kota tempat Lascano tumbuh, lokasi tersebut sudah lama menjadi rahasia umum. Namun yang membuat kisah ini semakin ganjil adalah satu pertanyaan sederhana. Jenazah Heriberto Lascano tampaknya tidak pernah dimakamkan di sana. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hingga waktu berlalu,
pihak pengelola tempat pemakaman tersebut tidak pernah menerima permintaan pemakaman atas nama Lascano. Sebuah fakta yang bertolak belakang dengan logika, mengingat makam itu justru dibangun khusus untuk dirinya sendiri. Dan di titik inilah kisah Heriberto Lascano berubah dari sekadar cerita kematian seorang bos kartel menjadi misteri yang belum pernah benar-benar terjawab. Jika makam itu kosong, jika jasadnya dicuri, dan jika tidak ada catatan pemakaman resmi, lalu pertanyaannya, di manakah sebenarnya jasad Heriberto Lascano?